إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Wa qulna, dan kami berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, honrono, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah kalian berdua ragadan dengan nikmat, haitsu syi'tuma, dimanapun kapanpun kalian inginkan. Wala taqraba hadhihi syajarah, neki aja mau deperi yewe bata-batange, jangan dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam dan istrinya untuk tinggal di dalam surga. Dan surga yang dimaksud di sini adalah surga yang ketika disebutkan orang memahaminya bahwa itulah yang dimaksud. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pemahaman yang paling mudah untuk kita pahami. Dan itu adalah pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang ketika disebutkan itulah yang dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang mengatakan selain daripada itu tidak memiliki dalil yang sahih atau yang kuat. Maka surga sudah ada sekarang. Surga sudah disiapkan. Surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dengan istrimu. Istri Nabi Adam yaitu Hawa. Ha, waw, kemudian ada alif dan hamzah. Nah, ini harus kita pahami, sebab sebagian orang mengatakan maka dia itu nama kenca makun raya pengaruna nasabah asan nama toh Hawa. Ini salah di dalam bahasa Arab. Ya ko makadaki Hawa pakai halompo itu artinya udara. Hawa. Ya. Bahasa gitu nih, Hawa.
digagah Hawa. Tapi kalau istri Nabi Adam namanya Hawa, dari kata hayyun, artinya hidup. Berkata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Muslim, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa kenapa dinamakan Hawa, li'annaha ummu kulli hayyin nasaba indukna sininna, ya, tutuwe, orang yang semua makhluk hidup adalah ibunya adalah Hawa, makanya disebut Hawa dari kata hayyung, hidup, ya. Ada juga yang mengatakan, beliau melanjutkan mengatakan, li'annaha waladat li Adama arba'ina waladan, karena Hawa melahirkan dari keturunan Adam ini 40 anak, fi 20 batnan, dalam 20 kandungan, fi kulli batnin, dalam setiap kandungan itu zakarun wa unsa, satu pasang, ada laki-laki ada perempuan. Nah, sehingga itu dikatakan dengan nama tersebut, yaitu Hawa. Jadi tidak benar kalau perempuan itu godaannya besar karena disebabkan dari namanya. Ini keliru dari tidak mengetahui bahasa Arab karena hanya melihat teks atau mendengar bahasa Indonesianya. Tapi bahwa perempuan itu godaannya besar, benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada godaan dunia, begitu pula godaan wanita, perempuan. Fa inna awwala fitnatin fi bani Israel, karena fitnah yang paling pertama terjadi pada Bani Israel, kanat fin nisa, disebabkan yaitu ada pada fitnah perempuan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di, tidaklah saya meninggalkan setelahku fitnatan, satu fitnah, hiya adarru ala rijali minan nisa, di mana fitnah ini sangat membahayakan bagi laki-laki. Tidak ada yang mengalahkan besarnya kecuali fitnah perempuan. Jadi kalau dikatakan bahwa fitnah perempuan itu kuat, itu benar dari sisi dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ayat Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa dibuat indah bagi manusia kecintaan terhadap syahwat, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, kecintaannya terhadap perempuan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna lil malaikati wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian berdua dengan nikmat. Nikmat di sini tidak ada rasa takut bahwa makanan ini akan merusak. Dan Bapak ada ini, kita makan tapi selalu ada was-was apakah nanti makanan ini tidak ada efek sampingnya dan selainnya. Kemudian tidak takut, kemudian nikmat karena tidak takut akan kehabisan, ya. Jadi makanlah kalian dengan nikmat. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, makanlah di surga kapan dan dimanapun kalian inginkan, menunjukkan bahwa buah-buahan surga itu degagawattunah, kapan saja penghuninya mau, pada saat itu akan ada, tidak mesti tunggu musim. Dia nak perlu, dia nak apa di, ya, waktu di lino. Sewaktu di dunia kita masih menunggu musim, tapi di surga tidak ada musim. Kapan saja orang inginkan, maka dia akan mendapatkan. Di mana saja dia inginkan, maka dia akan dapatkan. Subhanallah, begitu nikmat surga itu. Papimnya menafung Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sekaya apapun orang, bagaimanapun jabatannya, tetap ketika dia menginginkan sesuatu harus ada usahanya, ya, dia harus tunggu musimnya. Bagaimanapun kekayaan dia, kalau bukan musimnya dia nulai papoli, biar dia ingin, namun mereka doina. Begitu pula tempat,
Tapi di surga kapan dan dimanapun kita menginginkan sesuatu yang kita ingin makan dan minum, ada pada waktunya dan di tempat itu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan istrinya, jangan dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian mendekati pohon ini. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah bahwa kita mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala atau tengelino berikut dengan ujiannya. Ketobat cobaan. Setiap nikmat ada ujiannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap tahap kehidupan ini ada ujiannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih berikan nikmat. Semuanya Nabi Adam bisa dia makan di surga. Tapi jangan pohon ini. Dan seperti itulah manusia. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ternyata nafsu itu yang selalu mendorong untuk melakukan keburukan, padahal yang halal banyak, padahal yang halal mudah. Tapi kenapa justru yang haram begitu orang harapkan, padahal yang halal Allah mudahkan, Allah bentangkan baginya, Allah lapangkan baginya yang halal. Tapi kenapa justru kita mencari yang haram? Maka inna nafsa la ammaratun bisu. Seperti itulah nafsu yang senantiasa memerintahkan seseorang kepada keburukan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Larangan untuk mendekati berarti larangan untuk melakukan. Kalau di sini memakan buahnya. Dan seperti itulah dalil syariat. Ya kuruntuki dalile nama keda aja muat dekeriwi berarti itu larangan yang besar. Banyak dalil yang mengatakan jangan lakukan, jangan kerjakan, jangan makan, jangan minum. Ini jangan dekati. Sebab mendekati, ya, kalau kita sudah berada di situ dan dekat, maka sangat sulit untuk kemudian kita, ya, tidak terjerumus dan terjatuh pada maksiat tersebut. Pada padannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina. Ya kan? Orang mengatakan yang dilarang mendekati kalau melakukan tidak. Ini berarti tidak menggunakan akalnya. Kalau mendekati dilarang, lebih-lebih lagi melakukan. Seperti itu. Dan betapa banyak orang terjerumus kepada perzinahan karena naulawilalannah, berkenalan dengan perempuan, jalan dengan perempuan yang bukan mahramnya, kemudian berdua-duaan dan seterusnya, naulawilalannah, sehingga kemudian dia terjerumus kepada perzinahan tersebut. Wala taqraba, jangan dekati. Kalau kita dilarang untuk mendekati, lebih lagi dilarang untuk melakukan. Dan ujian itu selalu pada apa yang kita inginkan. Begitu pula apa yang kita khawatirkan. Asalang engka kami na dipuji, kotoni tumun rupacobana fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalang engka kami na diakatori, kotoni tumun rupacobana fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Makanya kita selalu diingatkan jangan mengkhawatirkan dunia. Semua kekhawatiran kita terhadap dunia atau kecintaan kita terhadap dunia, koniro monro, ya. Kemudian kita digoda habis-habisan oleh syaitan. Ujian terletak pada apa yang sangat kita cintai, begitu pula terhadap apa yang sangat kita ingin, yang sangat kita hindari. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh pasti kami akan menguji kalian berupa rasa takut, minal khauf, ya, wal ju', rasa lapar.
Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Kurang hasil panen, ada keluarga yang meninggal atau kenalan kerabat yang meninggal, ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang zalim. Ya, situngan-tungan dan rekod kaki pigo di dosa, sebenarnya itu kita menzalimi diri sendiri. Yana tu nak ada Allah Taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Narekom apigo ki deceng, idik matuna nareweki yaro decenge. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asatum falah. Dan kalau kita melakukan keburukan, keburukan juga itu akan kembali kepada diri kita. Nabi Adam dan istrinya ketika memakan buah tersebut, buah pohon ini, maka kemudian dikeluarkan dari surga. Termasuk orang-orang yang menzalim. Siapa yang rugi setelah itu? Nabi Adam sendiri dengan istrinya. Makanya, ya, tacarin nawi alita, sayangi diri kita ini. Kalau kita menyayangi diri kita, maka kita akan meninggalkan dosa dan maksiat. Dan waktunya itu di dunia sekarang. Kalau kita sudah meninggal, apalagi yang mau kita tinggalkan? Semuanya sudah tercatat dan tidak bisa terhapus. Semuanya sudah tertetapkan dan tidak bisa bergeser. Tidak ada lagi amal dan tinggal perhitungan amal. Dan pada hari itu adalah puncak penyesalan, karena waktu yang berlalu tidak bisa diulang kembali. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang Nabi Adam untuk memakan buah dari pohon. Orang kemudian menyebutnya berbagai versi pohon. Apa yang dimaksud? Buah apa yang dimaksud? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Tidak penting. Sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran berarti sesuatu yang tidak perlu kita cari tahu. Bahwa buah apa itu? Itu tidak penting. Seandainya penting, maka Allah akan menerangkan. Dan Al-Quran ini adalah kitab petunjuk. Yang penting saja akan dicantumkan. Tentang perahunya Nabi Nuh, dari mana kayunya, kayu koka atau kayu selainnya, tidak dicantumkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih. Tidak penting, bukan sesuatu yang penting. Makanya ketika kita, terutama di dalam beragama, ya tona pentingnya disapa. Yang jelas-jelas maka dan kedalilnya yehe, ini tidak ada dalilnya, tinggalkan. Amalan, amalkan yang jelas. Kalau zikir-zikir, amalkan yang jelas. Mata ruladeki, habiskan waktu untuk membaca zikir-zikir yang tidak ada jaminannya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang telah digunakan tidak bisa berulang kembali. Itu pun kalau hanya sekedar itu. Tapi kemudian kan ada tambahannya. Engkau pakutanana makadamage mupigoi, engkau matoga pasuroku, pura matoga napa guruan nabiku. Boleh tega kita baca dari mana penjelasan yang kamu dapatkan dari guruku, dari dan seterusnya. Apakah gurumu itu turun wahyu kepadanya? Apakah ustazmu itu turun wahyu kepadanya? Kan tidak. Yaminak kepada Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran. Dan yang menjelaskan Al-Quran adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunia nasib pandritata makada jahluhu la yadur wa ilmuhu la yanfa. Disengi deto nak keguna, de disengi deto nak bere sukara. Diketahui tidak bermanfaat, tidak diketahui tidak memberikan mudarat. Seperti itulah hal-hal yang tidak dirincikan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baik kita tinggalkan dan fokus pada amalan yang jelas.
keutamaannya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tanggal 13 Sya'ban. Tanggal 13 Sya'ban. 2 hari ke depan berarti adalah tanggal 15 disebut dengan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Yang sebenarnya tentang bulan Sya'ban ini, kesimpulan dari ulama bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Sya'ban dan amalan-amalan di dalamnya. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menceritakan tentang amalan dan keutamaannya di bulan Sya'ban, kecuali hadis yang bercerita tentang bahwa kana Rasulullah yukthirus siyama fi Sya'ban, bahwa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Atau kana Rasulullah yasumu Sya'ban illa qalila, bahwa Nabi mempuasakan bulan Sya'ban seluruhnya kecuali hanya beberapa hari. Jadi satu-satunya sunnah ya tentang bulan Sya'ban yaitu memperbanyak puasa di bulan ini. Bukan berarti bahwa amalan-amalan yang lain tidak dilakukan, tetap dilakukan seperti biasa. Tapi yang memiliki dalil dan anjuran itu adalah memperbanyak puasa. Tentang malam dan siangnya nisfu Sya'ban, terdapat beberapa hadis, di antaranya hadis yang palsu, bahkan kalaupun mundur sedikit itu sangat lemah, tidak boleh diamalkan. Disepakati oleh ulama bahwa hadis yang sangat lemah apalagi palsu tidak boleh diamalkan, yaitu idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban, sumu naharaha wa qumu lailaha, maka puasakan harinya, laksanakan salat di malam hari. Hadisnya palsu, bahkan hadisnya sangat lemah, bahkan palsu sebagian ulama. Adapun yang hadis yang riwayat yang mengatakan pada malam nisfu Sya'ban bahwa innallaha yattali'u ala khalqihi atau ala jami'i khalqi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban ini kemudian melihat semua makhluknya, lalu kemudian mengampuni orang-orang yang beriman kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik atau orang-orang yang saling bermusuhan. Itu pun hadisnya dhaif. Maka di malam nisfu Sya'ban tetap laksanakan ibadah seperti biasa. Kalau kebiasaan kita adalah qiyamul lail, ya, salat tahajud, salat witir, maka tetap kita lakukan seperti biasa, karena tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan akan semua itu. Bukan berarti kita tidak beramal, akan tetapi memastikan suatu amal di dalam syariat harus dalil yang memastikan, bukan kita. Maka secara umum silahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ibadah itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diberikan taufik untuk beribadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma walli 'alaina khiyarana wa la tuwalli 'alaina shirarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.